Bahwa yang bodoh, saya tambahi, bin tolol ya, adalah Pendeta Gilbert Lumoindo. Atau ya dalam suatu istilah ada dikatakan maling teriak maling ya. Nah, jadi frase maling teriak maling ini cocok untuk Gilbert Lumoindo. Tapi ternyata Tuhan bilang bahwa hidup kamu yang berkenan di mataku itu jauh lebih penting daripada cuma sekedar persembahan uang kamu. Shock. Sebagai seorang pemuka agama, kalau ada umat agama lain yang rajin beribadah, sebagai pemuka agama, harusnya dia malah mensupport umatnya. Tuh kamu lihat tuh, umat agama lain aja rajin ibadahnya. Harusnya kita juga sama rajinnya seperti mereka. Bukannya malah menghina apa yang mereka lakukan. Hal ini seringkali membuat kita sekalian yang menyaksikannya sedih. Ketika masih banyak jemaat yang hidup di bawah garis kemiskinan, pendetanya sering berpelesiran ke luar negeri, belanja barang-barang mewah, naik mobil mewah, punya rumah megah di beberapa lokasi. Seorang pendeta bernama Gilbert Lumoindo kembali menjadi sorotan publik. Karena dalam khotbahnya Gilbert mengatakan umat Islam harus sholat sehari semalam 5 kali karena bayar zakat cuma 2,5%. Menurut Gilbert, umat Kristen berdoa dan beribadah cukup 1 kali karena bayar 10%. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Persembahan 2,5%. Puas banget dia seminggu sekali, nggak usah cuci-cuci, ya kan? Nggak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Akibat pernyataannya itu, Gilbert banyak mendapat protes dari kalangannya. Jadi bahwa yang bodoh, saya tambahi, bin tolol ya, adalah Pendeta Gilbert Lumoindo. Atau ya dalam suatu istilah ada dikatakan maling teriak maling ya. Nah, jadi frase maling teriak maling ini cocok untuk Gilbert Lumoindo. Gue sebagai umat yang non-muslim sangat malu dengan apa yang disampaikan sama pendeta ini. Bicara masalah perpuluhan, apakah perpuluhan yang Anda pahami dari Alkitab adalah apa yang Anda sampaikan seperti itu? Sepertinya pendeta ini memang harus baca lebih dalam lagi tentang perpuluhan di dalam Alkitab. Di Perjanjian Baru, bahkan perpuluhan itu sudah tidak terlalu diwajibkan. Bukankah seorang gembala harusnya hidup mencontoh Kristus? Bukannya Kristus hidup dalam kesederhanaan, bukannya bergelimang harta dan foya-foya? Nih, lihatin, jamaah aja beratusan juta. Coba lihat ya, gembala yang sebelah, jam ratusan ribu. Dan sepatutnya sebagai seorang pemuka agama, kalau ada umat agama lain yang rajin beribadah, sebagai pemuka agama, harusnya dia malah mensupport umatnya. Tuh kamu lihat tuh, umat agama lain aja rajin ibadahnya. Harusnya kita juga sama rajinnya seperti mereka. Bukannya malah menghina apa yang mereka lakukan. Mereka rajin bersyukur sama Tuhan. Ya kita harusnya malah tepuk tangan dong, aplaus sama mereka. Berarti mereka mengingat Tuhan, bukan apa yang seperti dilakukan sama si pendeta ini. Dan dengan bangganya mengatakan kita ini cuma perlu 1 kali dalam seminggu. Terus setiap hari Anda nggak pernah bersyukur ya sama Tuhan ya? Aduh, kasihan kali. Tanggapan saya sebagai pribadi dan sebagai seorang Kristiani pun sangat kecewa ya. Kalau menurut saya ini tidak ada makna ketuhanannya. Tapi bukan hanya agama Islam yang disinggung dengan zakat 2,5% dibandingkan dengan perpuluhan 10%, tetapi dalam kata-katanya juga menyinggung dan menurut saya juga menistakan agama Kristen. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai. Semua orang tahu bahwa Tuhan tidak butuh uang kita. Dan Tuhan tidak mungkin bisa disogok dengan uang.
Lalu kemanakah larinya uang 10% tersebut? Rumah mewah, mobil mewah, gereja yang megah, aksesoris tubuh yang gemerlap, saat ini sudah menjadi trademark tersendiri bagi sebagian karangan yang mengaku dirinya adalah pendeta. Apakah pendeta nggak boleh hidup kaya? Saya jawab, pendeta tidak dilarang untuk kaya. Namun jika kekayaan yang didapat itu merupakan hasil merampok uang persembahan umat, bukankah itu merupakan suatu bentuk perampokan terhadap harta milik Tuhan juga? Ketika khotbah di mimbar-mimbar sering menyindir umat yang tidak membayar berpuluhan sebagai perampok-perampok yang merampok harta milik Tuhan. Pendeta, ya bukan semuanya sih. Mereka seringkali pamer satu dengan yang lainnya ketika bertemu. Berapa persembahan yang kau terima? Seberapa banyak perpuluhan yang kau kelola? Mobil apa yang kau naiki? Ketika masih banyak jemaat yang hidup di bawah garis kemiskinan, pendetanya sering berpelesiran ke luar negeri, belanja barang-barang mewah, naik mobil mewah, punya rumah megah di beberapa lokasi. Bahkan kalau kita melihat fungsi mereka ada di dunia sebagai garam dan terang dunia, apakah dengan hal ini mereka dapat menggarami dan menerangi dunia? Tidak. Menurut Kang Umar, kalau perpuluhan itu larinya ke gereja, diatur dengan gereja. Masalah pembagian kan kita di BMRC, dia nggak ada aturan-aturan itu. Kalau di kita jelas loh, ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Masya Allah. Dia yang akan mengatur itu semuanya. Kalau kita nggak ini, bisa ditangkap. Kalau kita jelas kita ada ini ya. Nah kalau perpuluhan seperti apa Bang Umar? Itu tadi ada yang pendeta sampai gendut-gendut itu. Gimana? Ya, jadi yang pertama itu ini yang sedikit. Ada kelompok pendeta yang dia sadar diri. Ketika dia mendapatkan persembahan persepuluhan dari jemaat-jemaatnya, dia manajemen. Dan ketika dia memanajemen sendiri, mengalokasikannya secara adil. Ada yang memang buat gereja, ada yang memang buat keluarganya, buat dia sebagai haknya dia sebagai kalau penafsiran sebagai pengganti suku Lewi masa kini gitu kan. Ada juga yang buat jemaat yang jemaat yang memang membutuhkan, tapi sangat sedikit. Kalau jemaat nanti bisa ini sendiri ya, bisa dicari sendiri, bisa dicek lah ya, dicek sendiri lah keadaan mana pendeta yang jujur, mana pendeta yang seperti apa kan. Tapi makanya ini jumlah ini seperti sedikit. Nah banyaknya yaitu kelompok pendeta yang memanajemen ini sendiri dan hanya untuk dirinya sendiri. Akhirnya ada jenis pendeta yang suka berfoya-foya dengan uang jemaah. Ada jenis pendeta atau kelompok pendeta yang berfoya-foya dengan memakai uang persembahan persepuluhan, karena itu merasa punya haknya dia, karena dia merasa dia suku Lewi zaman sekarang. Nah, jadi dia merasa itu punya haknya dia 100%. Akhirnya ketika ada jemaah yang kesusahan, masa bodoh gitu. Kalaupun ada hati nurani, cuma dikasih yang nggak sebanyak yang dia pakai seperti itu. Makanya itu tadi kalau misalkan kita lihat ada jenis pendeta yang masuk kelompok ini, biasanya badannya lebih gemuk-gemuk. Iya. Badannya sehat-sehat contoh yang banyak ngomong inilah. Seperti seperti itu lah. Itu realnya. Jadi ini sungguh yang namanya agak aneh tapi miris gitu ya. Ada ketika jemaah ingin mengumpulkan uang persembahan persepuluhan, malah dipakai buat kekayaan pribadi seorang pendeta. Itu persembahan persepuluhan. Terus yang tadi yang sempat terpotong ya, ada model pendeta yang ini nih yang agak lebih aneh lagi. Di yang tadi kan kita pelajari kan persembahan persepuluhan. Nanti ada model pendeta yang 20%. Innalillahi. Malahan ada bisa jadi 50%. Ada itu? Ada. Jadi saya punya teman, dan teman saya ini punya sepupu. Dia ini
teman-teman dari sepupu dari temannya saya itu punya rumah warisan. Nah, ketika dia udah punya warisan, dia kan jadi jemaah kan di suatu gereja. Habis itu dia mendengarkan khotbah pendeta mengatakan cara begini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian memberikan persembahan uang untuk Tuhan. Habis itu diberikan lagi statement seperti ini, jika kalian lebih banyak memberikan lebih dari 1/10, Tuhan akan memberikan berlipat-lipat kali ganda, menggantikan harta-harta kalian. Nah, akhirnya sepupu dari teman saya ini terjebak dan akhirnya menjual rumah warisannya. Nah, ketika dia menjual rumah warisannya, sebagian besar pendapatannya dia kasih buat gereja. Hasil penjualan ini dikasih buat gereja, dan dia ambil sebagian kecil, dan itu dia pakai buat rumah kontrakan. Akhirnya yang tadinya dia memang punya rumah hasil warisan, sekarang dia tinggal di rumah kontrakan. Dan banyak sekali model-model, walaupun kasusnya berbeda-beda ya, banyak jemaah-jemaah yang memang melakukan hal ini, dan mereka meyakini itu untuk Tuhan. Mereka meyakini ini untuk Yesus. Padahal tanpa mereka sadari, mereka pendeta ini kaya gitu. Memperkaya diri sendiri dengan uang perpuluhan. Iya, asetnya bertambah. Sungguh sangat keterlaluan dan kasihan sekali. Ternyata banyak pendeta yang memperkaya diri dari hasil persepuluhan ini. Sangat jauh berbeda dengan zakat dalam hukum Islam yang pembagiannya jelas dan transparan.